Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullahu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa di sore hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang udah subscribe, yang udah join di kanal YouTube saya ini. Jadi seperti biasa teman-teman, di sore hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol santai sekaligus berwasiat dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berwasiat untuk meninggalkan kemungkaran gitu kan, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, di sore hari ini kita akan biasalah ngobrol, bahas firman-firman Allah ataupun ayat-ayat Allah yang ada di Al-Qur'anul Karim. Jadi teman-teman, di zaman sekarang ini, di saat sekarang ini, banyak sekali saudara-saudara kita, sobat-sobat kita yang mungkin ya sudah menikah gitu kan, berkeluarga selama puluhan tahun dan belum dikaruniai keturunan ya teman-teman. Nah, mungkin banyak juga yang sudah melakukan usaha ke dokter, berobat ke rumah sakit, ataupun mengikuti program bayi tabung dan segala macam lah pengobatan alternatif yang mungkin juga masih belum berhasil ataupun kurang beruntung gitu kan. Nah teman-teman, di sini di Al-Qur'anul Karim itu ada beberapa kisah tentang Nabi Ibrahim dan kisah tentang Nabi Zakaria berkaitan dengan keturunan ya teman-teman. Jadi kita sekarang mau nukil kisahnya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu dulu dengan istrinya menikah udah sampai dengan usianya tua, senja gitu, dan kemudian belum dikaruniai keturunan gitu kan. Dan itu kemudian beliau memohon pertolongan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikarunia keturunan. Dan kemudian beliau berdoa, dan doanya tersebut diabadikan di Al-Qur'an, yaitu di surat Ali Imran di ayat 38 ya teman-teman, di ayat 38. Dan setelah menunaikan doa tersebut, memanjatkan doa tersebut, mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya istrinya melalui malaikat Jibril, bahwasanya diwahyukan melalui malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya istri beliau akan mengandung gitu kan. Sedangkan kemudian beliau gitu setelah mendapatkan wahyu tersebut, beliau malah ya terheran-heran juga, padahal beliau merasa beliau udah sangat tua renta, istrinya juga udah tua renta gitu kan. Kemudian diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril wahyunya bahwasanya beliau nggak akan bisa berbicara dengan manusia lain selama 3 hari kecuali dengan isyarat gitu kan. Nah kemudian alhamdulillah nggak lama setelah beliau memanjatkan doa tersebut, beliau kemudian dikaruniai, istrinya itu mengandung dan dikaruniai seorang anak, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nah doanya ini sudah sepatutnya kalau kita itu berdoa sebetulnya juga bebas, tapi sebetulnya berdoa ini kalau bisa kita ambil contoh-contoh yang ada di Al-Quran gitu kan, karena memang ayat-ayat ataupun firman-Nya Allah di Al-Quran itu nggak sekedar suatu perkataan gitu kan. Firman Allah di Al-Quran itu dikatakan sebagai aruh, anur gitu kan. Memang perkataannya adalah perkataan ataupun firman-Nya Allah ini adalah sesuatu memiliki khasiat tersendiri, karena memang yang menurunkan firman tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, bumi dan seisinya teman-teman. Ya teman-teman, mungkin ada baiknya kita baca, kita nukil doa daripada Nabi Zakaria alaihissalam tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hunnalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli miladunka zuriatan thayyibah
innaka sami'ud du'a. Jadi yang artinya sebagai berikut, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Disitulah kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Qala, berkata dia, Robbi habli miladunka zuriatan thayyibah. Jadi qala, berkata dia Nabi Zakaria, Robbi, Tuhanku, Robku, habli, anugerahkan, berikanlah kepadaku, zuriatan miladunka, dari sisimu, zuriatan thayyibah, yaitu anak keturunan yang baik dari sisimu. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa-doa hamba-hambanya. Jadi teman-teman, di sini permintaannya adalah telah disebutkan, yaitu Robbi habli, ya Allah, ya Rabbku, habli, berikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku, miladunka, dari sisimu, zuriatan thayyibah, yaitu zuriah, keturunan yang baik. Ya, keturunan mah ada yang baik tapi juga mungkin juga ada yang buruk kan. Ini mintanya keturunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang baik. Kemudian doanya ditutup dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Innaka sami'ud du'a. Jadi sungguhnya engkau maha mendengar doa dari hamba-hambamu. Jadi tadi selalu kalau setelah mengucapkan doa permohonan, biasanya para nabi dan rasul juga memuji Allah ya di penutupnya gitu kan, memuji Allah Subhanahu wa taala di penutup doa tersebut. Nah, ini sebenarnya doa ini sebetulnya sangat cocok sekali untuk bermohon, bermunajat kepada sobat-sobat, sedulur teman-teman ataupun family dari teman-teman yang mungkin belum memperoleh keturunan walaupun sudah menikah ataupun berkeluarga selama berpuluh-puluh tahun dan juga udah berusaha ke sana sini. Ketika semuanya juga sepertinya tertutup ataupun buntu, ada baiknya teman-teman kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang memang bisa memberikan jalan keluar atau solusi ya, kan. Nah, bermohonnya saya pikir dengan doa yang memang dinukil tadi di Al-Quran, yaitu di surat Ali Imran ayat 38. Setelah teman-teman sholat wajib ataupun sholat sunnah, ada baiknya doa Nabi Zakaria ini dicontoh ya teman-teman, permohonannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya yakin teman-teman, karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman ya di Al-Baqarah, idza sa'alaka, bismillahirrahmanirrahim, idza sa'alaka ibadi ani ini qaribun astajibu da'i idza da'ani. Kalau ada hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ini qaribun, saya dekat dengan mereka, astajibu da'i idza da'ani, dan saya mengabulkan doa-doa hamba-hambaku ketika mereka bermohon kepadaku. Jadi teman-teman, ini salah satu contoh ya gitu kan doa, dan alangkah baik sekali karena doa itu memang ini langsung dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Robbi habli gitu kan, bismillahirrahmanirrahim, Robbi habli miladunka zuriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi doanya cantik sekali ya, Robbi habli miladunka zuriatan thayyibah, ya Allah berikanlah aku dari sisimu keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa-doa daripada hambamu. Insya Allah ya teman-teman, kalau doa ini diamalkan oleh teman-teman ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar gitu kan, memberikan keturunan pada teman-teman. Saya yakin itu kalau kita kemudian istiqomah terus menerus berdoa, bermohon kepada Allah gitu kan, insya Allah ya, apalagi doanya ini adalah doa yang memang dicontohkan, yang memang ada di Al-Quranul Karim gitu kan. Oke, itu teman-teman ya obrolan kita di sore hari ini, semoga bermanfaat gitu kan, semoga bisa memberikan informasi yang baik buat teman-teman gitu kan, dan semoga
Teman-teman yang menonton video ini, begitupun juga saya berharap banyak agar mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik anak keturunan ataupun harta benda, semuanya adalah sawah ladang, semuanya adalah fana gitu kan. Akan binasa pada waktunya, dan yang kekal adalah pahala ataupun pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya melakukan obrolan-obrolan seperti ini memang berharap, karena memang kita diperintahkan untuk kepada sesama muslim untuk untuk saling berwasiat dalam kebaikan, dan berwasiat untuk meninggalkan kemungkaran ataupun menjauhi larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga buat teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.